Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dian Febrianti M.Esy selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rasal Salmaninda dengan nomor induk mahasiswa 201130146. Saya dari kelas SF semester 5. Baik Ibu, di sini saya akan membahas materi tentang teori dan prinsip-prinsip investasi. Teori dan prinsip investasi. Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Sedangkan menurut kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus dan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari 3 fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan pendapatan nasional serta kesempatan kerja. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi, serta investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Selanjutnya, jenis-jenis investasi. Yang pertama di sini ada investasi berdasarkan asetnya. Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek kekayaan. Yang kedua yaitu investasi berdasarkan pengaruh. Investasi ini merupakan investasi yang didasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Yang ketiga yaitu investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Dalam prinsip ini, investasi ini didasarkan kepada pembiayaan asal atau asal-usul investasi itu memperoleh dana. Dan yang terakhir itu investasi berdasarkan bentuk investasi. Berdasarkan bentuk merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasi. Selanjutnya di sini ada fungsi investasi. Fungsi investasi secara keuangan. Investasi punya fungsi yang cukup banyak yang perlu diketahui kesehatan finansial. Di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kekayaan. Investasi merupakan cara untuk menambah harta yang kita miliki saat ini. Pertambahan kekayaan dari investasi bisa didapat dari peningkatan nilai atau bonus lainnya. Namun kita tetap perlu disiplin dan teratur dalam menjalaninya. Yang kedua yaitu perencanaan keuangan. Kita perlu melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan baik. Hal ini akan menghindari kita dari utang atau kebangkrutan, dan disinilah fungsi investasi berperan untuk membantu finansial. Yang ketiga fungsinya yaitu menghindari inflasi. Inflasi itu merupakan peningkatan harga barang dan jasa yang terjadi setiap tahun. Artinya, nilai uang yang kamu miliki atau yang kita miliki itu sekarang bisa saja turun 2 atau 3 tahun ke depan itu turun. Dan pasalnya investasi ini memiliki potensi pengembalian atau return di atas nilai inflasi. Yang keempat yaitu fungsinya sebagai dana darurat. Dan dana darurat ini menjadi elemen penting yang harus dimiliki setiap orang. Terlebih saat pada masa pandemi COVID-19 ini, fungsinya itu untuk menyisihkan uang darurat. Yang kelima yaitu mencegah utang konsumtif. Dan salah satu ketakutan dalam finansial adalah yaitu salah satunya utang. Nah, untuk memanfaatkan investasi juga bisa mencegah kita memiliki utang yang berlebihan. Yang keenam fungsinya itu sebagai pemasukan tambahan. Memanfaatkan saham sebagai instrumen investasi juga membuka peluang untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Setiap perusahaan akan memberikan dividen setiap tahunnya untuk para pemegang saham. Nah, makin banyak saham yang kamu miliki juga makin banyak juga dividen yang kamu dapatkan. Yang ketujuh yaitu fungsinya untuk mengamankan pemasukan bulanan. Kita tidak bisa menghabiskan seluruh penghasilan rutin yang didapatkan setiap bulannya. Menghabiskannya hanya akan membuat kita selalu merasa kurang. Dan fungsi investasi di sini juga menyelamatkan uang kita dari pengeluaran konsumtif bulanan. Jadi tetap ada yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan di masa depan atau yang akan datang. Yang kedelapan yaitu fungsinya tabungan rencana jangka panjang. Investasi juga di sini bisa dijadikan sebagai tabungan jangka panjang
untuk impian kita semua. Banyak orang yang menggunakan instrumen investasi ini untuk mengumpulkan dana untuk menikah, melanjutkan pendidikan, atau membeli rumah. Tentukan sendiri jumlah dan jangka waktu investasi kita sebagai dana pensiun juga. Untuk jangka yang lebih panjang lagi, investasi juga bisa dijadikan sebagai dana pensiun. Yang ke-10 fungsinya itu mencapai kebebasan finansial. Setiap orang pastinya ingin mencapai kebebasan finansial dalam hidupnya, dan selain bekerja dengan giat, perlu juga disiplin dalam berinvestasi, dan juga harus menjalankan gaya hidup hemat dan tidak berlebihan. Selanjutnya, prinsip investasi. Yang pertama di sini ada istilah halal, dan biasanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman yang diajukan kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan itu berbasis halal. Nah, jika masih ragu-ragu terhadap produk dan jasa yang akan digunakan sebagai instrumen investasi, maka dari itu kita meminta petunjuk kepada MUI atau para ahli hukum Islam yang terpercaya. Jadi investasi dilakukan dalam bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik, maka kita harus segera mengajukan sertifikat halal kepada LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal. Yang kedua, prinsip maslahah. Prinsip maslahah ini merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalat. Oleh karena itu, dipastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan positif bagi kehidupan masyarakat, baik generasi saat ini maupun yang akan datang. Selanjutnya ada bentuk investasi. Yang pertama yaitu deposito. Deposito atau investasi berjangka waktu merupakan salah satu jenis investasi yang banyak diminati karena caranya yang sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Yang kedua yaitu saham. Selain deposito juga saham menjadi salah satu jenis investasi yang paling diminati. Yang ketiga yaitu obligasi. Obligasi adalah jenis investasi yang hampir mirip dengan saham. Bedanya keuntungan yang kita dapatkan itu lebih dinamis dan jumlah uang yang akan didapatkan juga cenderung lebih pasti. Yang keempat yaitu reksadana. Reksadana adalah di sini investasi di mana dana yang dikumpulkan itu dari beberapa investor akan digabungkan menjadi satu dan kemudian diinvestasikan di berbagai pasar modal. Baik Ibu, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.